Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nurul Izani dengan NIM 203010801017 angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum modul gangguan respirasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Menurut Chai dan Jung, cacing Paragonimus menyebabkan penyakit paragonomiasis. Dan menurut Yoshida, penyebaran secara geografis cacing Paragonimus westermani ditemukan di India, Pakistan, Nepal, Thailand, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, dan Myanmar. Cacing Paragonimus westermani berhabitat di paru-paru dan bagian dari beberapa cacing di Guinea yang menginfeksi saluran pernafasan manusia. Laporan pertama mengenai cacing tersebut menginfeksi manusia terjadi pada abad 19 di Taiwan. Setelah itu, banyak infeksi lain dengan cepat didiagnosis di Asia Timur. Berikut adalah gambar Paragonimus westermani. A. Telur cacing. B. Serkaria. Dan C. Metaserkaria. Nah, ini ada gambar cacing dewasa Paragonimus westermani. Cacing dewasa bertubuh tebal berwarna coklat, kemerahan dengan ukuran panjang 7,5 sampai 12 mm dan lebar 4 sampai 6 mm. Sistem reproduksi cacing jantan terdiri dari 2 buah testis yang melengkung, tidak beraturan, yang terletak berdampingan sekitar 2/3 panjang tubuh. Ovarium lobus terletak pada anterior testis kanan dan terhubung melalui oviduk ke uterus. Nah, ini adalah telur Paragonimus westermani pada sampel sputum. Manusia terinfeksi dengan memakan krustasea air tawar mentah atau dimasak tidak matang. Metaserkaria berada di usus halus dan sebagian menembus dinding usus. Cacing yang baru saja menjadi dewasa tetap berada di usus halus beberapa hari sebelum memasuki kolom. Kemudian, melintasi diafragma dan pleura, memasuki jaringan peribronchioler paru-paru, dan cacing berkapsulasi berpasangan oleh jaringan ikat inang dan berkembang. Selama migrasi, cacing dewasa muda sering menginfeksi organ lain, menghasilkan lesi ektopik dan mati karena reaksi inang. Parasit ini akan menimbulkan gejala utama seperti sesak nafas, disertai batuk, disertai darah, atau batuk berdahak kecoklatan. Seringkali gejala ini salah didiagnosis sebagai tuberkulosis. Berikut adalah life cycle of Paragonimus westermani. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama adalah mortal, cawan Petri, mikroskop stereo, mikroskop binokuler, kaca preparat, pinset, gelas kimia, mes stainless, dan yang terakhir centrifuge. Dan bahannya adalah sputum, feses, keong air tawar, kepiting air tawar, aquades, natrium hidroksida, formalin 10%. Nah, pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan Serkaria. Metode untuk menemukan Serkaria Paragonimus westermani pada keong air tawar menggunakan teknik crushing. Tahapannya yaitu meletakkan keong pada cawan Petri, kemudian cangkang keong dihancurkan secara perlahan dengan mortar. Keong yang sudah hancur ditetesi aquades. Selanjutnya diperiksa menggunakan mikroskop stereo untuk mengetahui keberadaan Serkaria.
Pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan metaserkaria. Langkah pertama adalah secara manual mengeluarkan cangkang keras dari kepiting dan melepas insang, yang kemudian ditekan di antara dua kaca preparat dan diperiksa menggunakan mikroskop. Seperti pada gambar tersebut, metode koleksi metaserkaria di insang kepiting air tawar. Langkah kedua adalah mengambil jaringan hepatopankreas, aduk rata di dalam karapas atau bagian keras krustasea, dan dipindahkan adukan ke dalam gelas kimia. Aquades ditambahkan ke dalam adukan, sedimen dibiarkan mengendap selama 5 menit, dan kemudian supernatan dituangkan. Pencucian sedimentasi ini diulangi sampai cairan supernatan dipindahkan melalui saringan stainless mesh ke dalam gelas kimia. Proses sedimentasi diulang sampai supernatan menjadi jernih dan sedimen diperiksa menggunakan mikroskop. Berikut adalah gambar metode koleksi metaserkaria di jaringan hepatopankreas dan organ lain kepiting air tawar. Pemeriksaan terakhir yaitu pemeriksaan telur cacing. Sputum harus diperoleh dari saluran pernapasan bagian bawah dan bukan sampel yang sebagian besar terdiri dari air liur. Pengambilan spesimen dahak harus dilakukan pada pagi hari, dan sampel dahak dapat diperiksa dengan beberapa cara, seperti dahak disentrifugasi dan kemudian sedimen diperiksa langsung menggunakan mikroskop. Jika dahak terlalu kental, natrium hidroksida dengan volume yang sama dapat ditambahkan 3%, kemudian sentrifugasi dan periksa sedimen menggunakan mikroskop. Spesimen dapat diawetkan dalam 10% formalin dan prosedur konsentrasi formalin etil asetat dapat diselesaikan dan sedimen diperiksa menggunakan sediaan langsung atau pewarnaan. Pengerjaan sampel feses menggunakan teknik katokas, pemeriksaan keberadaan telur cacing menggunakan mikroskop binokuler. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.